Saatnya Ria bercerita. Rumah yang bercat hijau dengan paduan keramik putih ini menjadi tempat tinggal baruku bersama ayah dan ibu. Beberapa menit kami menginjakan kaki di sini. Meskipun hanya satu lantai, kurasa cukup nyaman. Pemandangannya indah, masih asri, juga ada beberapa kursi taman di teras rumah. Dapurnya juga cukup luas, cocok untuk ibuku yang suka memasak. Ruangan kamarku pun lumayan pas buatku, dihiasi dengan jendela besar di sampingnya. Cukup untuk menikmati sinar matahari pagi. Malam pun tiba. Sayup-sayup suara itu menggelitik telingaku. Siapa tetangga yang menangis itu? Aku baru di sini. Jangan usik tidurku. Gumamku dan kembali dalam lelap. Paginya, di meja makan ini bersama ayah, aku teringat suara tangis itu. Ayah, semalam tetangga kita berisik banget ya. Pakai nangis segala malam-malam. Tetangga, sahut ibuku. Iya bu, tetangga. Berisik, membuat tidurku terganggu. Rena, kita tidak punya tetangga. Kanan dan kiri kita hanya tanah kosong. Rumah yang paling dekat pun ada di ujung jalan, jawab ayahku. Apa? Gak punya tetangga? Decakku dalam hati. Ibuku pun menimpali. Pasti kamu cuma bermimpi. Ayo cepat habiskan sarapanmu. Setelah ini bantu ibu ya bereskan pot tanaman di luar. Aku pun mengangguk mengiyakan. Malam ini aku sudah menenggelamkan diri dalam lelapku. Tapi ada hembusan udara di wajahku. Seperti nafas. Seperti sedang berbicara sangat dekat denganku. Tolong aku, tolong aku, tolong aku. Kubuka mataku perlahan. Wajah pucat, penuh darah yang menetes. Mulutnya yang penuh luka mengucapkan sebuah kalimat yang tidak aku mengerti. Wajahnya makin mendekat. Bola matanya menonjol, seakan keluar dari rongganya. Aku berusaha berteriak. Jangan. Rena, kamu kenapa? Kudengar suara ibuku yang masuk ke kamarku. Hantu, Bu! Ada hantu! Tadi aku... Mataku memindai ke seluruh ruangan. Tapi tak ada siapapun di depanku selain ibu. Kamu tuh ya, kebanyakan nonton yang aneh-aneh. Jadi kebawa mimpi. Ini sudah pagi, Rena. Gak ada hantu. Ayo makan dulu, yuk. Ibuku langsung meninggalkan kamar. Aku masih terduduk di ranjangku. Kurasakan degup jantung yang masih berpacu. Kenapa tadi begitu nyata ya? Di meja makan ini aku hanya mengaduk-ngaduk isi piringku. Rasanya enggan untuk memasukkan makanan ke dalam mulutku. Karena pikiranku masih saja memikirkan kejadian tadi malam. Oh ya Rena, ayah dan ibu akan pergi selama 1 minggu. Ada urusan pekerjaan. Ini tidak bisa ditinggal, ucap ayah membuka pembicaraan. Loh, kok mendadak sih? Mendadak. Rena, ini bukan pertama kalinya ayah dan ibu ninggalin kamu untuk urusan kerjaan. Dulu bahkan lebih sering, jawab ibu. Iya bu, aku tahu. Tapi kan kita baru saja tinggal di sini. Aku cuma takut, ledek ibu. Oh, jadi anak ayah sekarang penakut. Ren, kamu tuh umur berapa sekarang? Udahlah pokoknya. Siang ini ayah dan ibu berangkat.
Wajahku tergelak pasrah. Hantu itu begitu nyata. Aku terlalu takut sendirian. HP yang sedari tadi di samping tangan kananku bergetar. Ada notifikasi pesan dari Tari, teman SMA aku dulu. Otakku langsung berpikir sesuatu. Ayah, ibu, boleh nggak aku ajak temanku main ke rumah? Sekalian menginap, mungkin. Boleh kok. Ya udah, ayah dan ibu segera bersiap ya. Tepat pukul 18.00, akhirnya yang ditunggu datang juga. Kenapa lama banget sih, Tar? Ah, kenapa harus cepet-cepet? Oh iya, ngomong-ngomong, tumben kamu Ren, ngajak aku nginep segala, ujar Tari. Aku pun langsung menceritakan segala kejadian aneh yang menimpaku, mulai dari tangisan hingga kemunculan hantu itu. Jadi kamu takut hantu, Ren? Aku jadi penasaran, gimana penampakan hantu itu ya? Biar aku videoin terus kasih lihat ke teman-teman lainnya. Kamu tuh, Tar, jangan sembarangan kalau ngomong. Aku berani kok. Ya udah, terserah. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Di kamar kami sudah siap dengan cemilan di tangan karena sinetron kesukaan kami tayang saat ini. Mata kami seakan tak pernah berkedip melihat aktor ganteng yang sedang beradegan mengendarai motor. Sungguh keren sekali. Menit demi menit kami lewati. Tak terasa sudah 1 jam lebih. Kami menonton sekaligus mengunyah cemilan ini. Tapi sepertinya fokus kami terusik dengan rasa kantuk yang teramat sangat. Kami memutuskan untuk mematikan TV, lalu menuju tempat tidur untuk larut dalam lelap. Suara tangis itu kembali mengusik telingaku. Rasa kantuk yang teramat sangat masih mencegat mataku untuk terbuka. Tar, itu ada orang nangis ya? Dengar gak sih? Itu ada orang nangis kan? Ucapku masih dengan mata tertutup. Tapi Tari tak bergeming. Masih dengan mata terpejam, ku coba goyangkan lengan Tari yang sedari tadi tidur di sebelahku. Kok basah? Lengket juga ya? Mataku mulai mengerjap pelan, ingin memastikan apa yang kupegang tadi. Darah? Ini darah kan? Rena, makan bakso yuk. Suara itu terdengar dari samping, dan dengan jelas mataku melihat Tari yang tidur sambil mengigau di sofa. Lalu yang tidur di sampingku siapa? Dia. Tari terbangun, dan kami menyaksikan perempuan pucat dan penuh luka serta darah di sekujur tubuhnya. Siapa kamu? Perempuan itu hanya diam tak menjawab. Mataku mengikuti arah gerak tangannya yang menunjuk ke arah ranjang tempat tidurku. Dengan nafas yang terus menderu, kami terus menatap ranjangku. Kemana dia? Bukannya tadi dia di situ? Iya, kemana ya? Ren, itu di sebelahmu, kata Tari kemudian pingsan. Aku menengok ke arah kananku. Tubuhku langsung gemetaran. Wajah perempuan itu kini persis di sampingku, dengan penuh luka dan tetesan darah. Aku terdiam dalam takutku. Wajah seram itu kian mendekat. Tolong! Tolong! Suara itu yang kudengar sebelum semuanya menjadi gelap. Matahari menyeruak dari balik jendela, membangunkan kami yang tergeletak di lantai. Ren, kamu udah bangun? Iya, Tar. Aduh, aku lemes banget. Ren,
Kamu ingat kan kejadian semalam? Hantu perempuan itu? Iya, Tar. Seingat aku, tangannya menunjuk ke arah ranjang tempat tidur. Udah, ayo kita lihat. Pasti ada sesuatu. Oh, enggak, aku takut. Udah, ayo. Kami pun beranjak menuju ranjang tempat tidur. Kami juga sedikit menggeser ranjang itu. Ren, warna keramiknya beda ya? Bukannya rumah kamu semuanya keramiknya putih ya? Kok ini hitam sih? Iya ya. Ah, Ren, kamu ada linggis gak? Sama pacul sekalian. Aku mengangguk mengiyakan. Ambil Ren, cepet! Dipecahkannya keramik dan kemudian digali sedikit demi sedikit. Mulai terlihat tanah merah. Makin digali lebih dalam lagi, terlihat kerangka manusia. Kami pun terkejut bukan main. Cepat telepon polisi, Ren! Ku pun langsung menelpon polisi. Tak lama, polisi datang. Polisi menduga ini adalah kasus perempuan yang menghilang 1 tahun yang lalu. Dahiku berkerut saat melihat seorang samping polisi. Kenapa ya? Itu kok kenapa ia tidak memakai seragam yang sama? Ah, perempuan itu. Ia tersenyum ke arahku, seraya bibirnya mengucapkan kata yang tak bersuara. Terima kasih. Dalam hati aku berharap semoga kasus kematianmu cepat terungkap. Terima kasih yang sudah mendengar Pria Bercerita Podcast Horor. Silakan like, comment, and subscribe channel ini agar selalu bisa mendengar podcast horor lainnya. Terima kasih.